saya harus masuk berjuang di sini. Jadi, terus saya selagi majikan saya masih membutuhkan, saya ngasih saya uang ya saya harus cari sendiri ya. Saya masih ngontrak lagi kalau masih dibutuhkan. Saya bilang gitu ya. Terus majikan saya suruh, kamu cari agent yang murah mana gitu. Murahnya seberapa, saya bilang gitu. Saya nggak pernah ke sana ke sini aja, saya jarang libur gitu ya. Maksudnya bukan jarang libur, maksudnya jarang ketemu teman-teman. Soalnya dulu pernah banyak yang cheating ya temen. Akhirnya udah pinter sekarang, jadi lebih baik nggak punya teman. Masa kumpul sampean ya libur di kantorku wae. Saya nggak mau, Miss. Nggak mau. Bukan, sekali lagi di luar sana itu memang ada agent abal-abal. Ada agentnya abal-abal maksudnya yang nggak kan asli. Mereka kan nggak punya lisensi mah. Emang bisa? Banyak, yang penting punya lisensi Hongkong bisa. Bukannya harus yang diketahui harus kayak punya boarding house gitu-gitu itu udah ada izin. Di luar sana ada beberapa banyak agent kecil-kecil. Oh, kan nggak semuanya ada jobnya. Kamu bisa lihat dari KJRI mana aja yang ada jobnya. Kalau Bandung pasti nomor 2. Soalnya pas saya bilang agent ini gitu, si bapak bilang, oh itu agent saya gitu. Apa semua agent saya maksudnya? Bapak siapa? Bapak konjen, bapak konsulat. Bilang bapak. Oh, tahu bukan agennya dia. Terus gitu, kamu yang ngurusin kamu siapa? Terus Miss ini gitu ya. Terus oh itu agent saya gitu. Hah? Agent saya maksudnya. Agent saya. Iya, kan agent saya maksud. Iya, yang saya tahu. Akreditasi apa? Izin. Akreditasi. Iya, ada izinnya dari konjen kan kita. Kita kan ada izinnya dari konjen. Jadi kalau lihat daftar agent terdaftar di KJRI kan kita nomor 2. Kita nomor 2, tanyain sama KJRI Bandung nomor berapa izinnya itu. Jadi kalau kamu buka pertama kali itu kita sudah nomor 2. Emang boleh nanya begitu? Bukan, karena kan ada di jadwal absen kan. Yang nomor 1 kan kita B, Bandung. Jadi semua agent, tidak semua agent ada. Jadi kamu kalau mau cari agent yang ada daftarnya itu. Maksudnya resmi lah intinya gitu. Apa yang saya mau tanyakan sama konsulat, Miss? Boleh nggak semua baju itu buat siapa aja, bukan cuma buat anak buah saya. Siapapun boleh ambil baju dingin ini. Kenapa? Maaf ya, mau ulang lagi yang kalau misalnya saya ke konsulat lagi yang saya mau tanyakan itu ya, masih bisa nggak membuka? Bagaimana? Bisa membuka? Bukan, kalau anak ini ada majikan di Bandung. Terus majikan gitu. Itu bagaimana KJRI-nya? Apakah dikunci nggak Pak kontrak kerjanya dia? Oh gitu. Bisa nggak pindah ke Bandung? Itu aja langsung tanyakan itu. Ya. Jadi apakah bisa? Soalnya nanti kalau majikan saya tanya, saya sudah dapat info dari Miss gitu kan ya. Soalnya si anaknya nggak usah bayar. Oh, gitu. Perkara imigrasi menentukan dia bisa tunggu visa di sini atau pulang Indonesia itu adalah hak penuhnya imigrasi. Jadi bukan. Tapi kalau belum close file gini belum bisa daftar. Bisa daftar, cuman masukin data aja, tapi kan file belum selesai. Oh, bisa. Tapi kan dia nggak usah extend. Kalau sudah ada majikan tanda tangan dia, extend visa yang 14 hari yang kamu bilang itu. Oh, iya. Nggak usah itu. Oh, gitu. Kalau ada majikan mau tanda tangan dia, datanya masuk di imigrasi, ya dia nggak usah extend. Soalnya kemarin datang sama majikan saya juga, tanya sama yang di apa itu? Imigrasi katanya belum bisa, kita harus kasih dia 14 hari dulu sampai polisi close file gitu. Makanya kalau dia ada majikan yang mau proses, kita masukin datanya ke imigrasi, dia nggak usah extend. Yang masih kerja di situ, yang jaga ibunya masih bulan 5. Ya, nggak ada masalah. Kan dia masukin data bukan berarti dia cepat langsung kerja. Kan dia bisa nunggu sampai case-nya selesai atau harus pulang atau seperti apa kan itu. Yang penting data mah masuk dulu. Oh gitu. Untuk keamanannya dia sendiri. Maaf ya, berapa tadi? 16.000 lah ya? 16.000 susuk $20. Oh iya, nganggo aku. Susuk aku golek nih aku sing golek ini $20 nganggo aku. Oh iya lumayan gitu. Untuk MTR. Sorry Mbak ya. Gak jelas itu. Sampai panas kabeh aku mau nyesek banget. Ya Allah, aku kapan ijat ketemu Miss Yuni dino Minggu kok akeh wong, aku ngono. Tapi adikku meni, Mbak, tapi lek nang kono direkam bu anak ayahku meni ngono. Supaya mbak-mbak itu juga mendengarkan, ya, supaya kasus seperti ini tidak perlu takut. Tidak perlu takut, speak out. Speak out lah ya, nggak perlu takut, udah speak up aja. Emang ini tidak
diperbolehkan untuk perempuan. Bukan tidak diperbolehkan, maksudnya tidak layak. Tidak nggak boleh lah untuk perempuan, kata saya gitu. Nggak usah takut. Aku bilang, iya. Jadi adikmu takut kalau direkam, bilang gitu? Enggak. Mbak, direkam kan di sana. Nggak apa-apa sih direkam. Kata saya, maksudnya buat saya, untuk mbak-mbak yang di luar sana yang merasa dilecehkan sama majikan atau sama orang lain, boleh lapor, bukan sama majikan saja. Betul. Di mana saja pokoknya. Kadang-kadang di MTR aja ada yang nakal tau. Loh, kan ada yang kakek-kakek di motoin roknya itu kan kena juga. Iya. Saya berdiri pagi di sini ya, di dekat Chung-on, kayak McDonald nih, di sana McDonald sinilah ya, dekat pasar sini. Saya lagi berdiri nunggu itu lampu merah, tiba-tiba si kampung jalan masih lebar. Begini, ampun ya, akong-akong aku banget. Kemarin saya sempat hari Jumat itu ngomong sama suami saya dari MTR Causeway. Tiba-tiba ada cowok kayak nendang gitu loh. Kayak, sorry, dia bilang, kamu nendang sekali. Nggak sengaja kan? Mungkin nggak sengaja. Saya nggak pernah berpikiran negatif sama orang. Iya. Ditendang, sorry, dia bilang sorry. Nah saya sudah jalan lagi satu kali lagi, tendang lagi. Ini bukan sorry lah. Aku duduk, sorry, aku berdiri dan ngeliatin dia. Pandang aku nggak jelas. Muka aku jadi mencong sana mencong sini. Aku langsung bilang gini, sorry, tinggalmu di mana? Aku tetap ngeliatin dia. Itu Chinese. Aku ngeliat dia dengan sinisnya. Aku tak ngeliatin dengan aura aku memang marah gitu loh. Biar dia tahu bahwa tidak semua wanita itu senggol suka. Aku cuman gini. Sorry. Tak liatin sampai dia pergi. Karena saya rasa banyak orang yang diperlakukan seperti itu diem aja. Tidak buat saya. Jadi saya bukan masalah sengaja atau tidaknya, tapi masalahnya sekali oke. Makanya contoh yang momen Thai. Iya, makanya pas saya bilang sama adik saya pas lapor sama saya tanggal 16 itu, aku bilang kalau aku kasih tahu Uncle sekarang pasti kamu jemput. Aku bilang maksudnya pacar aku langsung dijemput loh. Aku bilang gitu. Nggak jelas. Dia masih takut. Bagaimana? Maksudnya dijemput gimana? Dijemput. Nggak boleh wanita dilecehkan. Apalagi kamu sudah seperti anak saya. Uncle juga tahu kamu kok. Kita udah sering ketemu. Maksudnya walaupun dulu masih di Indonesia, teleponnya kan dia mainnya sama anak saya. Sedih juga. Inilah Mbak contoh, dan saya sangat bangga sekali dengan saudaranya, di mana yang mau speak up, mau mengeluarkan kata-kata ini. Saya tahu itu tidak mudah. Kayaknya ngomongnya konyol, tapi bukan bercanda loh. Apa nunggu diperkosa dulu baru speak up? Apa nunggu bunting dulu baru speak up? Enggak loh. Ini adalah tanda-tanda awal saat laki-laki mulai congtolai, menyentuh kamu. Bukan meraba ya. Meraba itu sudah niat ya. Sudah mulai menyentuh kamu. Apalagi saya nggak paham. Dengan majikan mencium pembantunya. Itu bagi saya risih ya. Saya nggak tahu. Kalau menurut pendapat kalian adalah sebagai ucapan selamat ulang tahun atau selamat lebaran, dipeluk, dicipika-cipiki, bagi kalian adalah wajar. Ya anggap aja saya yang norak, karena saya itu orang kampung dan tidak paham. Bagi saya adalah laki-laki mencium wanita, ojo ngomong majikan mbek pembantu. Saya pun minder dan saya merasa malu. Maksudnya iki piye iki? Kok diambung majikan iki piye-piye? Bukan saya GR loh, tapi wajar kan kalau tiba-tiba. Beda lagi waktu saya dulu kerja di restoran ya, kayaknya ambung kanan kiri gak ngefek sama mereka. Tapi kalau di rumah majikan dan sing samu tiba, happy birthday, gak wajar bagi saya. Jadi speak up biar rantai ini keputus. Dan aku sangat menyesalkan dari salah satu saudara kita yang diperkosa tetap diam saja itu. Saya tuh nggak tahu harus ngomong apa, sampai greget, sampai saya dan tetangganya dia majikan greget juga. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya ini orang luar. Kalau saya datang datang ke rumah majikan dan bawa pedang naga puspa, lah sing diperkosa menengai, yang salah saya no. Malah polisi akan menuntut saya dengan pelecehan nama baik, merusak ketentraman dan kedamaian majikan. Jadi speak up dan jangan stop sampai di situ dan jangan cabut filenya. Jadi biar kita bareng-bareng membuktikan bahwa pelecehan memang sulit dibuktikan, tapi setidaknya memberikan efek jera pada dia
Dan saya tahu ya kalau pelecehan itu angel banget sih, bisa jadi malu gitu loh. Kayak ayu-ayu dhewe diambung majikan. Loh enggak, Mbak. Itu nyata. Kayak ayu-ayu dipegang pantate. Loh itu nyata. Ingat, laki-laki hansap itu bukan melihat kamu cantik atau tidak. Laki-laki hansap adalah menyalurkan hasratnya. Lah kebo dipacai yo dikeloni. Jadi kalian jangan bilang bahwa pelecehan seksual itu pada mereka yang nggak pakai baju atau yang pakai baju minim atau yang pakai pakaian yang nggak jelas, nggak juga loh. Di rumah aja pakai baju pembantu pun majikan bisa memperkosa loh. Jadi sekali lagi jangan menganggap remeh ini tentang pelecehan seksual. Kalau kalian menganggap remeh sesama perempuannya aja sampai ngelokno, pantas diperkosa, memang londe, ya itu dari mulutmu sendiri, Mbak. Karena kita wanita. Kalau ada temanmu dilecehkan, bukan kita menjatuhkan. Kalau ada temanmu dipukul, dijatuhkan, kamu diem saja dan kamu merasa itu layak, yo aku nggak ngerti siapa yang segleng. Kamu sendiri yang segleng atau mereka? Itu aja dari saya. Aku hawane rodok ngamuk lek masalah pelecehan seksual ini. Karena saya wanita, saya aja saat disentuh ataupun merasa tidak dihormatin, jiwa saya meronta-ronta. Benar apa Mbak? Jadi, kena diwepuk wong sak kampung. Tapi yes, gimana lagi? Kita perempuan dikira lemah. Karena itu kita tetap jadi pejuang negara dan pejuang keluarga. Dan itu aja dari saya. Terima kasih Mbak, matur nembah nuwun. Sama-sama Miss, untuk kalau kesah saya jadi lega ketemu sama Miss. Semoga bermanfaat untuk mbak-mbak yang di luar sana yang dapat masalah seperti ini, yang seharusnya speak up ya, jangan takut, pokoknya jangan takut. Itu pesan-pesan Bapak polisi sama Bapak konsulat, itu harus speak up, nggak usah takut. Oke, sip. Terima kasih, dan itulah kita, Indonesia Raya, dan tetap berjuang, jangan lupa bersyukur, dan berhati-hati karena apes tidak ada dalam kalender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia, dan bye-bye.